selamat datang di Cici Film. Kali ini, kita bakal bahas sinopsis drama berjudul CEO yang kembali ke masa lalu untuk mengubah takdir dan membalas dendam. Charles, seorang CEO muda yang sedang naik daun, menghadiri sebuah pesta eksklusif dan tanpa sengaja menabrak Evie, ratu model perfilman yang terkenal dengan pesona dan karismanya. Tatapan singkat itu cukup membuat Evie tertarik pada Charles, sesuatu yang jarang terjadi pada dirinya. Dengan percaya diri, ia kemudian memberikan kartu identitas miliknya dan mengajak Charles untuk bersulang bersama. Charles menyetujui ajakan tersebut, namun alih-alih bersulang hanya dengan Evie, ia justru mengangkat gelasnya dan bersulang dengan seluruh orang di pesta, menciptakan momen tak terduga yang langsung menyita perhatian banyak orang. Kemudian Charles pergi meninggalkan keramaian, ditemani oleh Pak Juan yang tampak begitu menghormatinya. Sikap Pak Juan yang penuh respek itu tidak luput dari perhatian Evie, membuatnya mulai menebak bahwa Charles bukanlah orang sembarangan. Rasa penasarannya semakin besar ketika seorang pria di dekatnya ikut menjelaskan bahwa dugaannya benar. Charles dikenal sebagai pebisnis handal dengan reputasi yang kuat di dunia bisnis. Pria itu bahkan menyarankan Evie untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dan mencoba mendekati Charles lebih jauh karena sosok seperti dia jarang muncul di pesta. Di perjalanan pulang, Charles dengan santai membuang kartu identitas milik Evie seolah pertemuan tadi tak berarti apa-apa baginya. Tak lama kemudian ponselnya berdering, sebuah panggilan dari Helen, mantan kekasih yang pernah meninggalkan luka mendalam dalam hidupnya. Seketika ingatannya kembali pada masa lalu, saat ia diperlakukan tidak baik dan selalu berada di posisi yang dirugikan. Meski sempat ragu, Charles akhirnya menerima panggilan tersebut. Di seberang sana, Helen meminta untuk bertemu, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Namun dengan nada tegas, Charles menolak. Ia sadar, meskipun kini dirinya telah sukses dan kaya raya, dulu ia hanyalah budak cinta di hadapan Helen, dan ia tidak ingin kembali jatuh ke dalam lingkaran yang sama. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, Charles mengalami kecelakaan yang mengubah segalanya. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya kembali ke masa 10 tahun lalu, tepat di masa kuliah, momen yang sangat ia kenal sekaligus ingin ia lupakan. Di hadapannya, versi masa lalunya sedang menyatakan cinta kepada Helen dengan menyerahkan bunga. Charles yang kini membawa kesadaran dari masa depan merasa pusing dan bingung, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang sudah ia ketahui, Helen menolak cintanya dengan alasan klasik yang terdengar dingin dan tanpa perasaan. Namun kali ini berbeda. Charles tidak lagi menunjukkan kekecewaan mendalam seperti dulu. Dengan sikap tegas, ia menyatakan bahwa penolakan itu bukan masalah baginya, lalu menarik kembali bunga tersebut dan membuangnya begitu saja. Bahkan, ia meminta agar semua barang pemberian lainnya juga dibuang, seolah sedang memutus seluruh ikatan emosional yang pernah mengikatnya di masa lalu. Miko, teman dekat Charles sejak lama, merasa heran melihat perubahan sikap sahabatnya itu. Ia mengingatkan bahwa Charles sudah mengejar Helen begitu lama, dengan penuh keseriusan. Namun kini, justru bertingkah seolah semua itu tidak pernah berarti. Di sisi lain, teman Helen mulai menyinggung Charles dengan nada sindiran. Terutama karena kehadiran Mario di tempat itu membuat suasana semakin canggung. Mario, yang sejak dulu dikenal sebagai saingan Charles dalam memperebutkan hati Helen, berdiri dengan percaya diri seakan menikmati situasi tersebut. Charles pun memandangi Mario dengan tatapan berbeda. Bukan lagi penuh emosi seperti dulu, melainkan lebih tenang dan penuh perhitungan. Seolah ia sudah mengetahui bagaimana semua ini akan berakhir. Mario tetap bersikap baik dan tenang di depan Helen, menunjukkan sisi ramahnya meskipun Charles sempat mengatakan hal buruk tentangnya. Sikap itu justru membuatnya terlihat lebih unggul di mata orang-orang sekitar, termasuk Helen yang tampak mulai terkesan. Namun Charles tidak lagi terpancing seperti dulu. Dengan langkah santai, ia mengambil kembali bunga yang sebelumnya telah ia buang, lalu tanpa banyak bicara menyerahkannya kepada Mario, seolah menyerahkan seluruh situasi itu sekaligus. Setelah itu, Charles memilih pergi begitu saja bersama Miko, meninggalkan suasana yang dipenuhi tatapan bingung dan pertanyaan dari orang-orang di sekitarnya. Charles duduk di kantin kampus sambil menikmati makanan sederhana. Pikirannya terus berputar menilai kembali kehidupannya di masa lalu yang ternyata terasa lebih buruk dari yang ia ingat. Ia mulai menyadari betapa banyak keputusan yang dulu diambil tanpa pertimbangan matang. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya memberitahu bahwa uang tabungannya sangat sedikit, bahkan nyaris tidak cukup untuk kebutuhan ke depan. Hal itu membuatnya berpikir serius untuk mencari sumber penghasilan tambahan secepat mungkin. Tak lama kemudian, Charles menerima pesan dari Karen yang memberitahu bahwa ia baru saja masuk ke Universitas Gwynny. Miko tiba-tiba menghampiri dengan rasa penasaran, lalu tanpa sungkan melihat isi layar tersebut hingga melihat foto Karen. Seketika ekspresinya berubah terkejut.
Ia menjelaskan bahwa Karen bukan orang biasa. Dia dikenal luas sebagai sosok terkenal di kalangan mahasiswa, karena merupakan pewaris perusahaan milik Pak Morris dari grup Zoro, sebuah grup bisnis saham yang sangat sukses dan berpengaruh. Miko yang semakin penasaran pun langsung menanyakan, seperti apa sebenarnya hubungan antara Charles dan Karen. Pertanyaan itu membuat Charles terdiam sejenak. Pikirannya kembali melayang pada kejadian di masa lalu saat ia harus berpisah dengan Karen. Ia mengingat dengan jelas bagaimana perasaan minder terus menghantuinya kala itu, terutama karena perbedaan status ekonomi yang begitu jauh. Karen berasal dari keluarga yang sangat kaya dan berpengaruh, sementara dirinya hanyalah mahasiswa biasa tanpa apa-apa. Dengan nada lebih tenang, Charles menceritakan semua itu kepada Miko. Charles merasakan penyesalan yang dalam saat mengingat keputusan itu. Ia bertekad untuk bersikap berbeda dan mencoba mendekati Karen tanpa dibayangi ketakutan seperti dulu. Setelah menarik nafas panjang, Charles akhirnya membalas pesan tersebut dengan lebih percaya diri, meminta Karen untuk bertemu secara langsung. Di asrama putri, Helen berkumpul bersama teman-temannya sambil membahas kejadian aneh yang dilakukan Charles sebelumnya, yang masih terasa janggal bagi mereka. Mereka saling bertukar pendapat, mencoba memahami perubahan sikap Charles yang tiba-tiba menjadi begitu berbeda dari biasanya. Beberapa di antara mereka menganggap itu hanya bentuk gengsi atau usaha menarik perhatian, sementara yang lain merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik sikapnya. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk memberi saran kepada Helen agar tidak terlalu memikirkan Charles dan memilih mengabaikannya saja. Di sebuah warung sederhana, Miko dan Donnie duduk sambil membahas ide bisnis yang baru saja disampaikan Charles. Donnie tampak ragu, memikirkan masa depannya yang belum jelas, sementara Miko justru terlihat lebih optimis. Ia meyakinkan Donnie bahwa bekerja sama dengan Charles bisa menjadi peluang besar, apalagi Charles memiliki koneksi dengan grup Zoro melalui Karen, yang menurutnya pasti menjanjikan kesuksesan. Tak lama kemudian, Charles datang menghampiri mereka. Tanpa banyak basa-basi, Miko dan Donnie langsung menyampaikan keinginan mereka untuk ikut terlibat, bahkan menitipkan sejumlah uang dengan harapan bisa dibelikan saham melalui akun milik grup Zoro dengan bantuan Karen. Mereka membayangkan keuntungan besar di masa depan. Donnie kemudian menyinggung hubungan Charles dengan Helen, menanyakan apakah masih ada kemungkinan untuk dilanjutkan. Charles menjawab dengan santai namun tegas bahwa hubungan itu sudah tidak bisa diteruskan lagi, seolah ia benar-benar telah menutup lembaran lama dalam hidupnya. Suasana pun berubah lebih ringan ketika mereka mulai saling bercanda, mencairkan ketegangan yang sempat muncul sebelumnya. Tak lama kemudian, Karen datang menghampiri mereka. Melihat itu, Miko dan Donnie memilih pergi, memberi ruang bagi Charles dan Karen untuk berbicara berdua. Di tengah pertemuan tersebut, ponsel Karen berdering, sebuah panggilan dari Pak Morris. Namun alih-alih menjawab dengan serius, Karen justru berpura-pura mengalami sinyal buruk, berbicara singkat lalu segera menutup telepon. Sikapnya itu memberi kesan bahwa ia sengaja menghindari percakapan tersebut, seakan ada sesuatu yang tidak ingin ia bahas saat itu. Kemudian Karen memesan makanan sederhana di warung itu, memilih duduk berhadapan sambil menunggu pesanan datang. Pemilik warung yang memperhatikan mereka salah paham, mengira keduanya adalah pasangan yang sedang berkencan. Mendengar hal itu, Karen langsung terlihat malu, dan ia sempat ingin membantah. Namun, melihat Charles yang hanya tersenyum santai, Karen akhirnya memilih diam dan membiarkan saja prasangka pemilik warung tersebut seolah tidak keberatan dengan hal itu. Karen akhirnya menanyakan tujuan Charles mengajaknya bertemu, dan Charles langsung menyampaikan maksudnya. Ia ingin meminta bantuan Karen untuk menginvestasikan uang sebesar 1 miliar pada saham PT Oriental. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan salah satu teman Helen sempat melihat kebersamaan mereka, kaget dengan kejadian itu. Awalnya Karen tampak ragu dengan pilihan Charles, mempertimbangkan resiko dan alasan di balik keputusan tersebut. Namun setelah mendengar penjelasan Charles yang terdengar penuh perhitungan dan keyakinan, ia akhirnya setuju untuk membantu. Meski begitu, di dalam hatinya, Karen sempat merasa sedikit kecewa, karena ia mengira pertemuan ini akan menjadi sesuatu yang lebih spesial dari sekadar urusan investasi. Namun dengan rayuan manis dan cara bicara Charles yang hangat, perasaan itu perlahan berubah. Dia mulai menganggap momen tersebut tetap istimewa dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, mereka melanjutkan waktu bersama dengan menikmati makanan yang telah datang. Di asrama putri, Helen kembali berkumpul bersama teman-temannya, membahas perubahan sikap Charles yang kini terasa berbeda. Mereka heran melihat Charles yang dulu selalu perhatian, kini justru mengabaikan Helen seolah tak pernah memiliki hubungan apapun. Perbincangan itu semakin panas ketika mereka mulai membandingkan Charles dengan Mario, yang dinilai lebih konsisten dan jelas dalam menunjukkan perasaannya. Salah satu teman Helen yang sempat melihat kejadian sebelumnya kemudian angkat bicara, menyinggung kemungkinan Charles yang kini dekat dengan Karen.
Ia bahkan memastikan apakah Helen benar-benar tidak akan sakit hati jika hal itu terjadi. Mendengar pertanyaan itu, Helen merespons dengan nada datar, mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan apapun yang dilakukan Carles. Setelah selesai makan bersama, Carles berpamitan lebih dulu, meninggalkan Karen untuk menyelesaikan pembayaran makanan yang mereka pesan. Sikapnya itu sempat membuat Karen terdiam sejenak. Saat melangkah keluar dari warung, Carles berpapasan dengan Pak Morris. Namun Charles memilih tetap melanjutkan langkahnya tanpa banyak bicara. Tak lama kemudian, Pak Morris masuk ke dalam warung dan langsung menemui Karen. Dengan nada serius, ia membahas rencana investasi di PT Oriental yang menurutnya terlalu gegabah dan memiliki resiko besar. Namun Karen, yang sudah terlanjur yakin pada keputusan Charles, tetap bersikeras dan bahkan memaksa ayahnya untuk mendukung rencana tersebut. Melihat keteguhan putrinya, Pak Morris akhirnya memberikan sebuah syarat tegas. Ia akan mengizinkan investasi itu berjalan, tetapi dengan konsekuensi yang jelas. Jika investasi tersebut berhasil, ia berjanji akan membantu dan mendukung langkah mereka ke depannya. Namun jika gagal, Karen harus bersedia memutuskan hubungannya dengan Carles dan pergi ke luar negeri, menjauh dari semua yang telah ia bangun di sini. Karen menerima syarat itu dengan penuh keyakinan. Dengan tatapan tegas, ia kemudian menyerahkan kartu ATM yang berisi dana investasi kepada Pak Morris sebagai bentuk keseriusannya. Bagi Karen, ini bukan sekedar keputusan finansial, tetapi juga langkah untuk membuktikan bahwa pilihannya tidak salah. Di dalam hati Pak Morris, ia ingin melihat seberapa jauh kemampuan Carles sebenarnya. Apakah pria itu benar-benar layak dipercaya atau justru akan mengecewakan? Donnie, Miko, dan Carles berkumpul untuk membahas rencana proposal bisnis yang akan diajukan di kampus. Dalam diskusi itu, mereka mulai mencurigai bahwa Mario, yang memiliki pengaruh di himpunan, mungkin akan mencoba menyabotase hasil proposal mereka. Menyadari hal tersebut, Carles mengambil pendekatan berbeda. Ia menyusun proposal bisnis yang jauh lebih aman, terstruktur, dan sulit untuk diganggu. Memanfaatkan pengetahuan dari masa depan tentang konsep yang terbukti berhasil jika dieksekusi dengan tepat di tahun ini. Namun Donnie mengingatkan satu hal penting. Mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai bisnis tersebut. Menanggapi itu, Carles dengan tenang menjelaskan bahwa ia mengandal potensi keuntungan dari investasi saham yang sedang berjalan. Ia kemudian meminta Miko untuk memeriksa perkembangan investasi tersebut, memastikan apakah hasilnya sudah cukup untuk menjadi modal awal dalam rencana besar mereka. Miko yang sedang memeriksa data investasi itu menunjukkan ekspresi kaget. Keuntungan yang didapat ternyata sudah berlipat hingga 10 kali. Donnie yang melihat reaksi itu juga penasaran dan ikut mendekat untuk melihat sendiri. Dan ia pun tak kalah terkejut saat menyadari jumlahnya sangat besar. Di saat yang hampir bersamaan, notifikasi masuk ke ponsel Charles menandakan bahwa hasil keuntungan saham tersebut telah resmi masuk ke rekeningnya. Di rumah, Charles menemui ayahnya dan menanyakan apakah ia memiliki kenalan di koran Gwynnie. Ternyata, ayahnya memang memiliki relasi di sana, sesuatu yang langsung menarik perhatian Charles. Tanpa membuang waktu, ia pun meminta bantuan untuk memperkenalkan bisnis barunya melalui media tersebut, dengan harapan bisa lebih cepat dikenal dan mendapat kepercayaan publik. Dalam pikirannya, Charles semakin yakin bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya bergantung pada ide semata, tetapi juga pada banyak faktor lain seperti strategi pemasaran, koneksi, dan momentum yang tepat. Karena itu, ia merasa perlu menyiapkan segala sesuatunya dengan matang sejak awal, memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar terencana agar peluang berhasil bisa semakin besar. Di tempat lain, Mario bertemu dengan dosen pembimbing bisnisnya, Bu Wanda, dan menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, terutama dalam hal pendanaan untuk bisnis milk tea miliknya. Dia kemudian mengundang Bu Wanda untuk menghadiri acara makan bersama di restoran Senka sebagai bentuk apresiasi. Namun Bu Wanda dengan halus menolak undangan tersebut, karena pada waktu yang sama ia sudah memiliki janji untuk bertemu dengan Carles, guna membahas ide bisnis baru yang diajukan. Mendengar hal itu, ekspresi Mario berubah. Ia mulai meremehkan ide bisnis Carles, menganggapnya tidak cukup kuat untuk bersaing di dunia nyata. Dengan nada meyakinkan, ia berusaha mempengaruhi Bu Wanda agar tidak terlalu serius menanggapi rencana Carles, bahkan menyarankan untuk mengabaikannya saja. Bagi Mario, itu adalah cara untuk menjaga posisinya tetap unggul meski harus menjatuhkan orang lain secara sinis. Pak Morris memeriksa laporan investasi saham dengan seksama. Kemudian ekspresinya berubah kaget melihat hasil yang melampaui angka keuntungan yang muncul di luar perkiraannya. Melihat itu, Karen segera menagih janji yang sebelumnya telah disepakati, lalu menyerahkan dokumen analisis saham perusahaan lain yang merupakan titipan dari Carles.
Di sisi lain, Carles memang telah memperhitungkan langkah ini sejak awal. Ia yakin bahwa jika dokumen analisis tersebut berada di tangan Pak Morris, maka keputusan investasi grup Zoro akan menjadi jauh lebih matang, terarah, dan mampu meminimalkan risiko kerugian yang besar. Awalnya, Pak Morris masih ragu untuk mengikuti saran dari Carles, mengingat usianya yang masih muda dan pengalamannya yang belum teruji. Namun, Karen terus meyakinkan ayahnya. Akhirnya, Pak Morris luluh dan setuju untuk mempertimbangkan serta mengikuti arahan tersebut. Dalam benaknya, ia mulai melihat bahwa Carles bukan sosok biasa. Ia memiliki cara berpikir yang tajam dan ide-ide yang menarik, bahkan berpotensi membawa perubahan besar. Di asrama putri, Helen dan teman-temannya menerima undangan makan dari Mario. Suasana kamar pun langsung ramai dengan berbagai komentar dan spekulasi. Meski di dalam hatinya, Helen masih menyimpan harapan terhadap hubungannya dengan Charles. Melihat kondisi tersebut, teman-temannya mencoba menenangkannya dan memberi saran agar tidak terlalu larut dalam perasaan. Mereka mendorong Helen untuk menerima undangan dari Mario saja. Di asrama putra, Charles mendapat kabar dari Miko bahwa namanya baru saja muncul di koran Gwynnie. Dia tampak kagum dan tak berhenti membicarakan hal itu, seolah itu adalah pencapaian besar. Namun, berbeda dengan yang lain, Charles justru merespons dengan santai, seakan sudah memperkirakan hal tersebut akan terjadi. Ia kemudian menjelaskan bahwa masuk koran bukanlah tujuan utama, melainkan hanya langkah awal dari rencana yang lebih besar. Menurutnya, yang paling penting adalah langkah berikutnya, mendapatkan dukungan modal untuk mengembangkan bisnis yang sedang ia rancang. Publisitas dari koran hanyalah alat untuk menarik perhatian para calon investor agar lebih percaya dan tertarik untuk terlibat. Mendengar penjelasan itu, Miko mulai memahami arah pemikiran Carles, dan dengan penuh semangat mereka pun membayangkan kesuksesan besar yang bisa diraih dari ide bisnis tersebut. Pak Morris kemudian meminta Karen untuk mengundang Carles bertemu di restoran Senka pada malam itu juga, dengan tujuan membahas lebih dalam mengenai ide bisnis barunya. Permintaan itu disampaikan menandakan bahwa ia mulai tertarik dan ingin mengenal lebih jauh cara berpikir Carles. Baik Pak Morris maupun Karen kini memiliki pandangan yang sama, bahwa kemampuan Carles tidak bisa dianggap remeh. Dari keputusan investasi hingga strategi yang ia susun, semuanya menunjukkan potensi besar yang jarang dimiliki oleh orang seusianya. Mereka pun mulai percaya bahwa jika terus berkembang seperti ini, Carles bukan hanya akan sukses di satu bidang saja, tetapi berpeluang menjadi pengusaha besar dengan berbagai ide bisnis yang mampu bersaing di masa depan. Pak Rektor, Pak Dekan, dan Asisten Dekan Universitas Johar tampak terkejut saat membaca berita di koran Gwynnie yang membahas kemampuan Charles dalam analisis saham serta ide bisnisnya, layanan pesan antar makanan bernama Ayo Makan. Bagi Pak Dekan, ide secerdas dan seterstruktur itu belum pernah ia temui sebelumnya dari kalangan mahasiswa, sehingga menimbulkan rasa penasaran. Mereka mulai memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan detail lebih dalam mengenai bisnis Charles, dari sumber manapun yang memungkinkan, demi memahami sekaligus mempertimbangkan peluang yang mungkin bisa dikembangkan lebih jauh di lingkungan kampus. Seorang reporter terkenal bernama Krista memberikan respons yang sangat positif terhadap berita tersebut. Charles dan Miko memasuki ruangan VIP nomor 6 di restoran Senka, satu-satunya ruangan eksklusif di tempat itu yang jauh lebih mewah dibanding area lainnya. Mereka langsung menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekedar makan malam biasa. Pak Morris, yang telah lebih dulu mengatur segalanya, bahkan sempat menitipkan pesan kepada manajer restoran agar ruangan tersebut dipersiapkan khusus untuk menjalin kerjasama yang baik ke depannya dengan pihak Carles. Melihat suasana dan perlakuan yang begitu istimewa, Carles mengingat jika restoran Senka kemungkinan besar merupakan salah satu properti milik grup Zoro. Namun saat salah satu pelayan hendak keluar, ia tidak sengaja menjatuhkan papan nomor ruangan. Tanpa terlalu memperhatikan, ia memasangnya kembali dalam posisi terbalik. Mario yang baru tiba di restoran Senka langsung menemui Helen dan teman-temannya, lalu meminta mereka menuju ruangan nomor 9 terlebih dahulu sesuai dengan reservasi yang ia sebutkan. Namun begitu pintu dibuka, suasana langsung berubah canggung. Di dalam ruangan itu, sudah ada Carles dan Miko yang duduk santai. Jelas bukan bagian dari rencana Mario. Di saat yang hampir bersamaan, di luar restoran, Karen baru saja datang dan disambut langsung oleh manajer dengan penuh hormat. Tanpa banyak penjelasan, ia pun diantar menuju ruang VIP tempat Carles berada, tanpa menyadari bahwa situasi di dalam sudah mulai memanas. Helen dan teman-temannya tampak kebingungan melihat kondisi tersebut. Dalam benak mereka, tidak masuk akal jika Mario sengaja mengundang Carles ke acara makan itu. Kecurigaan dan spekulasi pun mulai bermunculan. Di sisi lain, Carles juga merasa heran dengan rangkaian kejadian yang terasa terlalu kebetulan ini. Namun, melihat Helen dan teman-temannya yang bersikeras dengan asumsi mereka sendiri seolah paling benar,
Charles memilih untuk tidak terlalu menanggapi dan tetap tenang, membiarkan situasi berkembang dengan sendirinya. Perdebatan di dalam ruangan semakin memanas. Teman Helen mulai menuduh Charles dengan mengatakan jika ia benar-benar menyukai Helen, maka wajar jika ia melakukan apapun yang diminta tanpa banyak protes. Mendengar itu, Charles menanggapi dengan tenang namun tegas, menjelaskan bahwa di masa lalu, ia memang tidak berpikir jernih dan hubungan tersebut tidak pernah berjalan seimbang. Ia merasa hanya dimanfaatkan tanpa adanya timbal balik yang setara. Setelah mengatakan itu, Charles menyadari bahwa penjelasan apapun tampaknya tidak akan mengubah pandangan mereka, sehingga ia memilih untuk tidak melanjutkan perdebatan. Namun Helen justru semakin menekan, memaksa agar hubungan mereka diputuskan secara resmi di depan semua orang, bahkan meminta Charles untuk menghapus kontaknya saat itu juga. Charles sempat terlihat bingung karena lupa cara menghapusnya, lalu meminta Miko untuk membantu. Tetapi hal itu justru dimanfaatkan oleh teman Helen untuk menuduhnya tidak serius. Di tengah situasi yang memanas itu, Karen akhirnya masuk ke ruangan dan langsung membela Charles. Ia dengan tegas membalas setiap tuduhan yang dilontarkan Helen dan teman-temannya, membuat suasana semakin tegang. Salah satu teman Helen bahkan hampir menyerang Karen, namun segera ditahan oleh Charles. Sementara Miko mulai menjelaskan secara rinci siapa sebenarnya Karen, membuat mereka sedikit terkejut. Meski begitu, tuduhan terhadap Charles terus berlanjut, dan ia hanya merespons dengan jawaban singkat tanpa emosi. Tak lama kemudian, Bu Wanda dan Mario masuk ke ruangan, menambah kompleksitas situasi. Miko langsung menanyakan keberadaan dekan, namun Mario dengan santai menuduh Charles berlebihan, mengatakan bahwa mengundang dekan bukanlah hal yang mudah. Ia juga mengakui bahwa ide bisnis Charles memang cukup baik, tetapi menuduh Charles serakah sehingga proposalnya ditolak oleh pihak himpunan yang ia wakili. Miko yang tidak terima kemudian membalas dengan mengungkap bahwa proyek sukses milik Mario sebenarnya adalah hasil mencuri ide bisnis Charles. Namun, tuduhan itu tidak dipercaya oleh siapapun di ruangan tersebut. Dengan lihai, Mario justru memutarbalikkan fakta, seolah-olah Charles-lah yang mencoba mengambil ide orang lain. Saat Miko berusaha membela Charles lebih jauh, Bu Wanda menghentikannya, membuat situasi semakin berat bagi Charles karena tidak ada pembelaan berarti yang bisa ia dapatkan di hadapan semua orang. Bu Wanda sebenarnya mengakui bahwa ide bisnis baru milik Charles sangat bagus dari segi konsep. Namun ia menekankan bahwa eksekusi adalah hal yang berbeda dan tidak mudah. Karena itu, ia tetap memandang Charles belum cukup meyakinkan untuk benar-benar merealisasikan ide tersebut. Di tengah pembicaraan, ponselnya tiba-tiba berdering, sebuah panggilan dari Pak Rektor. Dalam percakapan itu, Pak Rektor menanyakan tentang mahasiswa yang mengajukan ide bisnis luar biasa, lalu memberitahu bahwa mahasiswa tersebut saat ini berada di restoran Senka. Mendengar itu, suasana di ruangan langsung berubah. Mereka semua awalnya mengira bahwa yang dimaksud adalah Mario dengan proyek bisnisnya yang selama ini dibanggakan, apalagi ia memiliki kedekatan dengan pihak himpunan. Namun perlahan muncul kesadaran bahwa sebenarnya yang dimaksud adalah Charles. Di luar restoran, suasana mulai ramai. Seorang reporter TV, Pak Dekan, Pak Rektor, serta Pak Morris berjalan bersama menuju ruangan tempat Charles berada. Kehadiran mereka bukan hanya mengejutkan, tetapi juga membawa perubahan besar pada situasi yang sebelumnya penuh tekanan. Di antara mereka, Pak Morris tampak paling bersemangat, seolah ia sudah menantikan momen ini untuk memperjelas semuanya secara langsung di hadapan banyak orang. Mario terus mengolok-olok Charles, mencoba menjatuhkan kepercayaan dirinya di depan semua orang. Namun, usaha itu tidak membuahkan hasil karena Charles sama sekali tidak terpancing. Sikap acuhnya justru membuat Mario semakin terlihat kehilangan arah. Helen pun ikut menambahkan komentar tajam, menyatakan bahwa tidak akan ada siapapun yang mau mendukung bisnis Charles. Namun tiba-tiba, dari luar ruangan terdengar suara langka dan percakapan sejumlah orang penting yang datang bersiap mendukung Charles. Suasana langsung berubah ketika mereka masuk ke dalam ruangan. Meski begitu, Mario, Bu Wanda, Helen, dan teman-temannya masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi, tetap berpegang pada asumsi mereka sendiri. Mario yang penasaran kemudian bertanya kepada Krista tentang alasan kedatangan mereka. Namun jawabannya justru membuatnya terkejut, kedatangan mereka bukan untuk dirinya, melainkan untuk mencari Charles. Seketika suasana menjadi hening. Mario, Bu Wanda, Helen, dan yang lainnya hanya bisa terdiam. Ketika perhatian semua orang beralih kepada Charles, yang kini menjadi pusat pembicaraan. Perbandingan antara ide bisnis Mario dan Charles pun semakin jelas terlihat. Apa yang dibawa Mario terasa biasa saja, dibandingkan dengan visi dan perencanaan milik Charles yang jauh lebih matang. Pak Rektor kemudian menanyakan detail ide bisnis Charles kepada Bu Wanda. Namun situasi menjadi canggung,
ketika diketahui bahwa dokumen tersebut tidak bisa segera ditunjukkan karena telah dibuang oleh Mario sebelumnya. Bu Wanda tidak bisa lagi mengelak ketika semua fakta mulai terungkap. Krista bahkan secara terang-terangan meremehkan kualitas dosen kampus Johar karena gagal melihat potensi besar dari ide bisnis Charles sejak awal. Pak Morris ikut menekan situasi dengan kata-kata yang menyulut emosi, membuat Pak Rektor semakin marah. Meski Bu Wanda berusaha membela diri, penjelasannya tidak lagi dianggap. Di tengah situasi itu, Karen mengadu kepada Pak Morris mengenai perlakuan buruk yang diterima Charles sejak awal. Meski Bu Wanda masih ingin berbicara, Pak Rektor tetap bersikeras menyuruhnya pergi. Dengan wajah penuh amarah, Bu Wanda pun melirik tajam ke arah Mario, seolah menyalahkannya atas semua yang terjadi. Setelah suasana mulai meredah, Krista segera memanfaatkan momen tersebut untuk mewawancarai Charles secara langsung, mengenai keberhasilannya menciptakan ide bisnis yang luar biasa. Pak Rektor dan Pak Dekan juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas nama kampus Johar atas kesalahan penilaian mereka. Charles menerima semua itu dengan rendah hati tanpa menunjukkan kesombongan sedikit pun. Bahkan, Pak Asisten Dekan turut membuka peluang kerjasama untuk proyek bisnis di masa depan. Pak Morris yang kini semakin yakin menyatakan dukungan penuh terhadap Charles, termasuk dalam hal pendanaan bisnis sebagai bentuk pengakuan dari grup Zoro. Karen pun dengan bangga membahas kemampuan Charles di hadapan Helen dan teman-temannya, membuat mereka semakin terdiam. Akhirnya, Helen mulai memahami seluruh situasi yang terjadi. Dengan perasaan campur aduk, ia bertanya kepada Charles, mengapa ia tidak pernah menceritakan semua ini secara langsung seperti dulu. Namun Charles menjawab dengan tegas bahwa perlakuan Helen selama ini tidak pernah sebanding dengan apa yang ia berikan. Setiap kali ia mencoba bercerita, respons yang diterima selalu buruk dan terkesan egois tanpa pernah benar-benar memikirkan perasaannya. Charles melanjutkan ucapannya dengan nada tegas, mengatakan bahwa Helen tidak pernah benar-benar mau mendengarkan apa yang ia sampaikan. Ia mengingatkan bahwa sejak awal ruangan itu ia sewa untuk rapat penting bersama Pak Morris. Namun Helen justru lebih memilih mempercayai perkataan Mario tanpa mencoba memahami situasi yang sebenarnya. Segala pembelaan diri yang disampaikan Helen tidak lagi berarti bagi Charles. Bahkan ketika temannya ikut membela, hal itu tetap tidak mampu mengubah sikap Charles yang sudah terlanjur kecewa. Melihat suasana yang semakin tidak nyaman, Pak Morris akhirnya mengajak Charles untuk pindah ruangan. Ia merasa diskusi penting mereka tidak seharusnya terganggu oleh situasi seperti ini. Sebelum pergi, Charles sempat berhenti sejenak dan melemparkan kalimat sindiran kepada Mario, mengatakan bahwa karena ruangan itu jadi miliknya, maka Mario bisa sekalian membayar tagihan yang ada. Keesokan harinya, suasana berubah menjadi agak konyol. Helen yang masih setengah terbangun, tanpa sadar mengirim pesan suara kepada Charles, meminta dibelikan makanan seperti kebiasaan lamanya. Saat Charles dan Miko mendengarkan pesan itu, mereka hanya saling berpandangan, merasa tingkah Helen sudah di luar nalar setelah semua yang terjadi. Tanpa banyak berpikir, Charles pun meminta Miko untuk menghapus kontak Helen secara permanen. Setelah itu, Charles mengirim pesan kepada Karen, mengajaknya untuk bertemu. Di tempat lain, Helen menceritakan kepada temannya bahwa ia merasa menyesal karena tanpa sadar telah menghubungi Charles, meskipun tidak mendapat respon apapun. Ia juga membandingkan dengan masa lalu, ketika Charles selalu sigap memenuhi apapun yang ia minta tanpa banyak berpikir. Saat masih membahas itu, tiba-tiba Helen berpapasan dengan Charles yang sedang membawa beberapa makanan. Ia menyapanya dan dengan penasaran bertanya untuk siapa makanan tersebut. Dengan nada santai, Charles menjawab bahwa makanan itu untuk Karen, sekaligus bagian dari promosi bisnis layanan pesan antar makanan yang kini sudah berjalan. Tak lama kemudian, Karen datang menghampiri mereka sambil membawa minuman hangat. Ia dengan ramah menyapa dan mengajak Charles untuk sarapan bersama. Melihat kebiasaan itu, Charles teringat pada kehidupan sebelumnya. Karen selalu membawa minuman hangat setiap pagi saat mereka makan bersama. Tanpa banyak bicara, Charles pun mengikuti Karen, dan mereka pergi bersama, meninggalkan Helen dan temannya yang hanya bisa terdiam melihat perubahan situasi tersebut. Selanjutnya, Charles mengajak Karen mengunjungi kantor perusahaan barunya yang bernama PT Ayo Makan. Di sana, mereka bertemu dengan Doni yang terlihat sibuk mengurus berbagai hal operasional. Doni kemudian menjelaskan perkembangan bisnis mereka, termasuk omset yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir, serta sistem kerjasama dengan para mahasiswa yang menjadi pengantar makanan. Tak lama kemudian, Miko ikut datang dan menambahkan bahwa usaha ini tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga membantu banyak pihak. Warung-warung kecil mendapatkan peningkatan pendapatan, sementara mahasiswa memperoleh tambahan uang saku dari pekerjaan tersebut. Bahkan, pihak kampus mulai menunjukkan ketertarikan untuk ikut mendukung, dengan menawarkan tambahan modal demi mengembangkan bisnis ini ke skala yang lebih besar.
Carles kemudian menemui perwakilan kampus untuk membahas laporan keuangan dari bisnis layanan pesan antar makanan yang ia jalankan. Hasilnya sesuai dengan harapan pihak kampus, terstruktur, transparan, dan menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Melihat hal itu, pihak kampus tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga mengundang Carles untuk hadir dalam acara penghargaan bisnis. Ia bahkan diminta untuk membagikan sedikit cerita tentang perjalanannya dalam merintis perusahaan tersebut sebagai inspirasi bagi mahasiswa lain. Pada hari acara penghargaan kampus, Mario datang lebih dulu dan langsung disambut hangat oleh para adik tingkat yang memuji proyek milk tea miliknya. Ia tampak percaya diri, menikmati perhatian yang diberikan. Sementara itu, Helen terlihat mencari-cari Carles di sekitar lokasi acara, namun tidak menemukannya. Dari situ, ia mulai berasumsi bahwa Carles kemungkinan besar tidak masuk dalam nominasi penerima penghargaan. Mario dan teman-teman Helen pun ikut memperkuat anggapan tersebut. Mereka berpendapat bahwa proyek berbasis teknologi seperti layanan pesan antar memang membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan keuntungan, berbeda dengan bisnis fisik seperti milk tea yang dianggap lebih cepat terlihat hasilnya. Di tengah obrolan itu, Mario juga menyampaikan permintaan maaf atas kejadian di restoran Senka sebelumnya. Helen dan teman-temannya dengan mudah menerima permintaan maaf tersebut, bahkan secara tidak langsung kembali menyalahkan Carles dengan berbagai alasan yang mereka buat sendiri. Mereka seolah menegaskan kembali sudut pandangnya tanpa benar-benar mengetahui keseluruhan fakta yang terjadi. Tiba-tiba, Carles datang ke acara penghargaan bersama teman-temannya, dan langsung berhadapan dengan Mario, Helen, serta teman-temannya. Mereka sempat mengira kedatangan Carles bertujuan untuk meminta maaf kepada Helen. Namun dengan tenang, Carles menjelaskan bahwa ia hadir karena undangan dari Pak Dekan. Mario dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa penghargaan itu pasti akan dimenangkan olehnya, sementara Carles sama sekali tidak terlihat peduli dengan ucapan tersebut. Helen yang masih merasa Carles memiliki perasaan padanya, mencoba memperbaiki hubungan mereka. Namun suasana berubah ketika Karen datang dan dengan tegas menyatakan bahwa Carles sudah tidak memiliki perasaan seperti dulu. Ia bahkan menambahkan bahwa yang selama ini Helen anggap sebagai cinta, hanyalah kebiasaan Carles yang selalu siap membantu, bukan perasaan yang tulus. Meski begitu, Helen tetap memaksa untuk memperbaiki hubungan, namun tidak membuahkan hasil. Helen dan teman-temannya kemudian menyarankan agar hubungan itu diputus secara serius. Dan kali ini Charles justru merespons saran tersebut dengan tenang dan menerima keputusan itu tanpa ragu. Tak lama kemudian, Pak Dekan datang dan meminta seluruh mahasiswa untuk duduk di tempat masing-masing. Satu persatu pemenang penghargaan mulai dipanggil. Ketika nama Mario disebut sebagai juara 3, ia sudah merasa bangga dan yakin posisinya tetap unggul. Teman Helen bahkan sempat kembali menyindir Charles karena namanya belum dipanggil. Namun suasana langsung berubah ketika pemenang utama diumumkan, Charles berhasil meraih juara 1 dengan keuntungan bisnis tertinggi. Semua yang sebelumnya meremehkannya terdiam. Teman Helen yang sempat menghina hanya bisa terpaku, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mario pun menolak menerima hasil tersebut, menganggapnya sebagai kesalahan dan menuntut bukti nyata. Menanggapi hal itu, Pak Dekan meminta dosen untuk menunjukkan data keuntungan Carles secara langsung. Bukti tersebut diberikan kepada Mario, dan meskipun ia terlihat terkejut, ia tetap sulit menerimanya. Pak Dekan kemudian menegaskan bahwa pencapaian Carles bukan hal yang mustahil, mengingat ia didukung oleh berbagai faktor penting, mulai dari suntikan modal grup Zoro, publikasi di koran Guini, hingga wawancara langsung dengan reporter ternama, Krista. Semua itu semakin memperkuat posisi Carles sebagai mahasiswa dengan prestasi luar biasa yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Helen akhirnya mulai menyadari semua kesalahannya. Penyesalan datang terlambat saat semuanya sudah berubah dan tidak bisa kembali seperti dulu. Ia teringat kembali kebaikan-kebaikan Carles di masa lalu, perhatian kecil, pengorbanan besar, hingga kesetiaan yang dulu ia anggap biasa saja. Kini, semua itu terasa begitu berharga, namun sudah tidak lagi bisa ia miliki. Di kantor PT Ayo Makan, suasana berbeda terlihat. Miko, Doni, dan Charles tengah membahas laporan keuntungan bersih perusahaan yang terus menunjukkan peningkatan signifikan. Miko juga menyampaikan bahwa mereka mendapat undangan dari Pak Morris untuk membahas rencana bisnis ke depan, menandakan bahwa langkah mereka semakin diperhitungkan. Di luar kantor, Helen sudah menunggu cukup lama sambil membawa bekal makanan yang ia siapkan sendiri. Ia berniat memberikannya kepada Charles, mungkin sebagai bentuk penyesalan atau usaha terakhir untuk memperbaiki hubungan. Namun ketika Charles keluar, ia tidak menunjukkan reaksi berarti. Bahkan tanpa sengaja, bekal yang dibawa Helen terjatuh, dan Charles tetap melangkah pergi tanpa menoleh, meninggalkannya dalam keheningan yang menyakitkan. Teman Helen berusaha menenangkannya, menghibur dan menyarankan agar ia bersabar, meski situasi tampak sulit untuk diperbaiki. Di asrama putri, kondisi Helen semakin menurun.
Ia terserang flu dan hanya bisa berbaring lemah. Saat mengambil obat yang dulu pernah diberikan oleh Charles, ia kembali teringat betapa besar perhatian yang pernah ia terima dan betapa buruk perlakuannya dulu terhadapnya. Tak lama kemudian, mereka menonton televisi dan melihat berita tentang perkembangan pesat perusahaan Charles. PT Ayo Makan diberitakan sebagai bisnis yang tumbuh sangat cepat dan menjanjikan. Melihat itu, Helen hanya bisa terdiam, menyadari bahwa Charles kini telah melangkah jauh ke depan, sementara dirinya tertinggal bersama penyesalan yang tak bisa diubah. Di kantin kampus, Charles dan Karen duduk bersama sambil membahas perkembangan bisnis mereka yang semakin pesat. Percakapan mereka terlihat serius, hingga tiba-tiba beberapa teman Karen datang dan langsung salah paham, mengira mereka sedang berpacaran. Charles hanya menanggapi dengan tawa ringan, sementara Karen terlihat sedikit panik dan kesulitan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Melihat kesempatan itu, salah satu teman Karen langsung meminta peluang kerja jika ada lowongan di perusahaan Charles, menunjukkan betapa bisnis tersebut mulai menarik perhatian banyak orang. Suasana yang semula santai tiba-tiba berubah ketika Chico datang. Ia dikenal sebagai orang yang sangat terobsesi dengan Karen, dan kehadirannya langsung mengganggu ketenangan mereka. Charles mencoba menghadapi situasi itu dengan strategi yang cerdas. Awalnya, Chico sempat terpedaya oleh trik yang dimainkan Charles, namun tak butuh waktu lama hingga ia menyadari bahwa dirinya sedang dipermainkan. Emosinya pun memuncak. Melihat sekeliling, Charles menyadari adanya CCTV yang merekam kejadian tersebut. Saat Chico mendorongnya hingga tubuhnya membentur meja, Charles langsung memanfaatkan situasi itu dengan berpura-pura merasakan sakit yang berlebihan. Ia bahkan meminta teman Karen untuk segera menghubungi polisi, membuat situasi semakin serius. Tak lama kemudian, polisi datang ke lokasi dan mulai menanyakan kronologi kejadian. Dengan tenang dan detil, Charles menjelaskan apa yang terjadi, lengkap dengan kronologi yang runtut serta dukungan bukti dari rekaman CCTV. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi akhirnya memutuskan untuk membawa Charles dan Chico ke kantor polisi guna proses lebih lanjut. Miko yang mendengar kabar keributan itu langsung panik dan tanpa ragu menghubungi ayah Charles, memintanya segera datang ke kantor polisi. Di kantor polisi, Charles justru terlihat tenang dan penuh perhitungan. Dengan cara bicara yang rapi dan strategi yang sudah ia pikirkan, ia berhasil mengarahkan situasi sesuai keinginannya. Bahkan, ia sempat menekan Chico dengan ancaman bahwa kasus ini bisa berdampak pada statusnya di kampus hingga berujung dikeluarkan. Chico yang mulai panik mencoba menghubungi ibunya untuk mencari bantuan, berharap bisa membalikkan keadaan. Namun langkah itu sudah diantisipasi oleh Charles. Dengan cerdas, ia memanfaatkan situasi hingga akhirnya Chico diminta membuat surat pernyataan tertulis, sesuatu yang sebenarnya sudah sempat disiapkan oleh Chico sendiri sebelumnya sebagai bentuk perlindungan, namun kini justru berbalik menjadi bukti yang merugikannya. Tak lama kemudian, suasana di kantor polisi semakin ramai. Miko, Pak Dekan, keluarga Charles, bahkan Helen ikut datang untuk melihat langsung apa yang terjadi. Helen masih kesulitan melupakan Charles, meskipun ia berusaha terlihat biasa saja di depan temannya. Di sisi lain, Mario terus berusaha mendekatinya, memanfaatkan situasi yang ada. Suatu hari, teman Helen memberi kabar bahwa perusahaan milik Charles berkembang sangat pesat, bahkan mulai merambah ke kota-kota besar dan membuka peluang kerjasama pendanaan. Kabar itu memicu reaksi yang tidak baik. Temannya justru mengusulkan ide untuk menggagalkan rencana kerjasama tersebut. Helen yang masih diliputi emosi pun mulai ikut memikirkan cara buruk. Di tempat lain, Mario yang semakin iri dengan kesuksesan Charles juga memiliki pemikiran serupa. Ia merencanakan untuk membuat model bisnis yang mirip, bukan untuk bersaing secara sehat, melainkan untuk mengganggu operasional perusahaan Charles dari dalam. Bersama Ardi, ia mulai menyusun strategi licik yang bisa menghambat perkembangan bisnis tersebut, berharap bisa menjatuhkan Charles secara perlahan. Keesokan harinya suasana jauh berbeda di pihak Charles. Ia bersama Miko, Doni, Pak Morris, dan Karen, bersiap untuk menghadiri pertemuan penting dengan calon investor yang tertarik bekerja sama dengan perusahaan mereka. Dalam diskusi sebelum pertemuan, Charles juga mulai menjelaskan ide bisnis barunya kepada Pak Morris, sebuah platform video pendek yang bisa diakses oleh semua orang, di mana siapapun dapat membuat dan membagikan konten mereka sendiri. Ide tersebut terdengar ambisius, namun dengan rekam jejak Charles sebelumnya, hal itu justru membuka peluang besar untuk menciptakan inovasi baru yang berpotensi mengubah arah bisnis mereka ke level berikutnya. Saat Miko, Charles, dan Karen sedang meninjau kembali proposal bisnis mereka, suasana berubah ketika seorang kurir dari perusahaan Charles datang dengan panik. Ia memberitahu bahwa rekannya baru saja diserang oleh sekelompok orang tak dikenal.
Tanpa membuang waktu, Carles langsung menuju lokasi kejadian. Di sana, ia menemukan bahwa pelaku penyerangan ternyata terkait dengan perusahaan Dango, dan dari pola kejadian, ia mulai menduga ada campur tangan Mario di baliknya. Menyadari situasi mulai berbahaya, Carles segera memikirkan langkah strategis untuk mengatasinya, termasuk memanfaatkan bantuan dari pihak kampus agar masalah ini bisa ditangani secara resmi dan tidak merugikan perusahaannya lebih jauh. Di sisi lain, kehidupan Helen mengalami perubahan besar. Kakeknya memutuskan untuk mewariskan seluruh kekayaannya kepada Helen, terutama karena ibunya telah meninggal. Dengan status barunya sebagai pewaris, Helen kini memiliki kekuatan finansial yang besar. Hal itu membuat rasa percaya dirinya meningkat drastis. Bahkan, ia mulai berpikir bahwa kini ia memiliki posisi untuk menyaingi Karen. Sementara itu, Miko dan Donnie melaporkan perkembangan situasi kepada Carles, termasuk tindakan-tindakan agresif dari perusahaan Dango yang mulai mengancam keberlangsungan perusahaan Ayo Makan. Mereka khawatir konflik ini akan semakin membesar. Namun Carles tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa strategi yang ia siapkan tidak akan mudah ditiru oleh Mario atau pihak manapun. Meski Miko dan Donnie penasaran dengan detail rencana tersebut, Carles memilih untuk tidak mengungkapkannya sepenuhnya. Ia hanya meminta mereka untuk percaya karena semua sudah berada dalam perhitungannya. Mario dan Helen akhirnya bertemu dan mulai menyusun rencana licik untuk menjatuhkan perusahaan milik Carles. Keduanya sepakat menggunakan berbagai cara, dari strategi bisnis hingga upaya tidak sehat demi menghambat perkembangan Ayo Makan. Ambisi dan emosi mereka berpadu membuat rencana itu semakin berbahaya. Di sisi lain, Pak Morris datang bersama asisten dari kakek Helen dengan niat membuka peluang kerjasama. Awalnya Charles menyambut baik tawaran tersebut, namun sikapnya langsung berubah ketika mengetahui bahwa Helen akan menjadi partner dalam kerjasama itu. Tanpa ragu, ia menolak dengan tegas. Bagi Charles, keputusan itu bukan hanya soal bisnis, tetapi juga prinsip. Terlebih lagi, ia sudah mendapatkan tawaran investasi besar dari perusahaan lain, sehingga penolakan tersebut tidak menjadi kerugian baginya. Sikap tegas itu justru membuat Pak Morris semakin kagum, melihat keberanian Charles dalam memisahkan urusan pribadi dan profesional. Keesokan harinya, situasi kembali memanas ketika Charles menerima informasi dari reporter koran Guinea mengenai tindakan tidak higienis yang dilakukan oleh perusahaan Dango, yaitu meludah pada makanan pelanggan. Berita itu tentu berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap seluruh layanan pesan antar makanan. Pak Morris, Miko, dan Donnie langsung merasa khawatir dampaknya akan meluas dan ikut menyeret Ayo Makan. Namun Charles sudah selangkah lebih maju. Ia menjelaskan bahwa sejak awal dirinya telah menyiapkan sistem kemasan makanan bersegel, sehingga keamanan dan kebersihan tetap terjamin hingga sampai ke tangan pelanggan. Dengan langkah itu, kepercayaan konsumen bisa tetap dijaga, bahkan di tengah isu negatif yang menimpa industri. Keputusan tersebut sekali lagi menunjukkan bahwa Charles tidak hanya berpikir cepat, tetapi juga mampu mengantisipasi resiko sebelum benar-benar terjadi. Penerapan segel pada kemasan makanan ternyata memberikan hasil yang sangat positif. Kepercayaan pelanggan meningkat, dan citra perusahaan Ayo Makan semakin kuat sebagai layanan yang mengutamakan keamanan dan kualitas. Tidak berhenti di situ. Charles juga menyiapkan strategi komunikasi berupa berita dan slogan yang secara halus menyoroti kelemahan perusahaan Dango. Itu pun tanpa harus menyerang secara langsung, namun tetap efektif memengaruhi opini publik. Di sisi lain, Helen bersama asisten dari kakeknya melihat perkembangan itu dengan rasa kesal. Upaya mereka untuk menyaingi Carles justru terasa semakin sulit. Mereka pun memanggil Mario untuk menyusun langkah berikutnya, berharap masih ada celah untuk menjatuhkan Ayo Makan. Namun kali ini, bahkan Mario pun kehabisan ide. Ia menyadari bahwa strategi Carles terlalu matang. Setiap kemungkinan sudah diperhitungkan dengan rapi, hingga hampir tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan. Di tengah kebuntuannya, Mario menerima sebuah telepon yang membuat situasi semakin buruk. Ia mendapat laporan bahwa pekerja di perusahaannya, Dango, kembali melakukan tindakan yang melanggar standar keamanan makanan. Kabar itu menjadi pukulan telak, karena bukan hanya memperburuk reputasi perusahaannya, tetapi juga memperkuat posisi Carles yang sejak awal sudah unggul dalam menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan. Carles dengan cermat memanfaatkan isu keamanan makanan yang sudah muncul, lalu memperluasnya melalui strategi komunikasi yang terarah hingga berdampak besar pada reputasi perusahaan Dango. Kepercayaan publik runtuh dengan cepat, pesanan menurun drastis, dan dalam waktu singkat perusahaan tersebut tidak mampu bertahan hingga akhirnya bangkrut.
Aset-asetnya pun dilelang untuk diakuisisi pihak lain. Melihat peluang itu, Carles segera bersiap mengambil langkah besar. Ia memahami bahwa di masa depan akan terjadi perubahan besar, termasuk cuaca ekstrim di berbagai daerah yang akan memengaruhi distribusi dan kebutuhan logistik makanan. Dengan mengakuisisi Dango, ia tidak hanya menghilangkan pesaing, tetapi juga memperluas jangkauan dan memperkuat infrastruktur bisnisnya untuk menghadapi situasi tersebut. Di sisi lain, Mario menerima pemberitahuan bahwa perusahaannya akan diakuisisi oleh Ayo Makan. Tanpa pilihan lain, dan dengan kondisi yang sudah tidak bisa diselamatkan, ia terpaksa melepasnya. Keputusan itu terasa pahit, namun menjadi konsekuensi dari serangkaian kesalahan yang terjadi sebelumnya. Sementara itu, Helen yang mulai kewalahan mengurus bisnis bersama Mario merasa lelah secara fisik dan mental. Ia memutuskan untuk sejenak menjauh dari semua tekanan dengan mengajak temannya pergi keluar kota. Mereka memilih menggunakan kereta cepat, berharap perjalanan tersebut bisa memberinya waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan langkah selanjutnya. Sesuai dengan prediksi Carles, cuaca ekstrim benar-benar terjadi dan berdampak luas. Perjalanan kereta cepat harus ditunda tanpa kepastian waktu, membuat suasana di stasiun menjadi kacau. Helen, temannya, serta para penumpang lainnya mulai panik menghadapi kondisi yang tidak menentu. Persediaan makanan di area stasiun pun semakin menipis, memperburuk keadaan dan menambah tekanan bagi semua orang yang terjebak di sana. Di sisi lain, Carles telah lebih dulu mengantisipasi kemungkinan ini. Ia bersama tim pengantaran makanan segera mengirimkan bantuan berupa logistik dan makanan ke berbagai titik darurat, termasuk ke stasiun kereta cepat. Sistem distribusi yang telah ia bangun kini benar-benar diuji dalam situasi krisis dan berjalan sesuai rencana. Tak lama kemudian, pihak kampus Johar menghubungi Carles, memberitahu bahwa ada dosen dan mahasiswa mereka yang juga terjebak di stasiun tersebut. Mereka meminta bantuan untuk menjemput dan menevakuasi mereka dari lokasi. Tanpa ragu, Carles langsung mengerahkan tim pengantaran menuju tempat itu, menjadikan armada yang sebelumnya hanya untuk bisnis, kini berperan sebagai penyelamat dalam kondisi darurat. Helen berpapasan dengan Carles di tengah situasi darurat itu. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Carles hanya mengangguk ringan. Di dalam hatinya, ia teringat kembali semua kejadian di masa lalu, rasa sakit, penyesalan, dan keputusan yang pernah ia ambil. Namun, kali ini berbeda. Ia merasa bahwa semua pilihan yang ia ambil di kehidupan sekarang sudah berada di jalur yang benar. Setelah cuaca ekstrim mereda dan kondisi kembali stabil, peran Carles dalam membantu banyak orang mendapat pengakuan luas. Ia menerima penghargaan dari pemerintah atas jasanya dalam penanganan situasi darurat, sekaligus mendapatkan apresiasi khusus dari kampus sebagai sosok inspiratif. Nama Carles kini bukan hanya dikenal sebagai pebisnis sukses, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu memberi dampak nyata bagi banyak orang. Tidak berhenti di situ, Carles kembali mengumpulkan Miko, Doni, Karen, dan Pak Morris untuk membahas langkah berikutnya. Dengan visi yang lebih besar, ia menjelaskan rencana pengembangan bisnis yang lebih luas hingga akhirnya membentuk sebuah grup perusahaan bernama Halion, sebuah langkah besar yang menandai babak baru dalam perjalanan mereka. Prestasi Carles dan Karen pun semakin diakui, hingga keduanya ditunjuk sebagai pembawa obor dalam ajang Olimpiade olahraga, simbol dari semangat dan pencapaian yang mereka raih. Pada malam harinya, dalam suasana yang lebih tenang dan pribadi, Charles menghubungi Karen. Dengan perasaan yang matang dan keyakinan penuh, ia akhirnya menyampaikan lamaran pernikahan, menutup perjalanan panjang mereka dengan awal yang baru. Saya Cici, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.